di mana menurut saya perlu tanggapi Bapak Ibu saudara-saudari karena pada thumbnail-nya itu ada gambar paus, tetapi isi dari videonya mengatakan bahwa Injil tidak sama dengan Biblos, ya, atau bisa dikatakan Alkitab itu tidak sama dengan Injil. Ini sebenarnya bahan tertawaan Bapak Ibu ya. Jadi di thumbnail itu mengatakan Alkitab tidak sama dengan Injil. Kalau orang tidak sekolah sekalipun tahu bahwa itu memang beda. Kenapa beda? Ya, pengertian dari Alkitab itu sendiri kan ya beberapa kitab atau sejumlah kitab. Sementara kalau Injil ya salah satu dari Alkitab atau salah satu dari apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini adalah satu awal di mana saya tertarik untuk membahas ini karena banyak orang di luar sana tidak bisa membedakan dan tidak bisa memahami apa itu Alkitab, apa itu Injil. Ya, mereka memahaminya seperti memahami pengertian dari kitab suci mereka sendiri. Itu yang saya perhatikan, itu yang saya lihat dari video yang sebentar lagi kita tanggapi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, yang menariknya adalah seperti yang Bapak Ibu baca dari thumbnail itu ya. Di situ kelihatan bahwa dia menyampaikan sesuatu itu seolah-olah membesar-besarkan. Yang seperti heboh sekali gitu ya. Gempar. Ditemukan bahwa Injil tidak sama dengan Biblos. Ini saya kok merasa lucu ya Bapak Ibu. Sehingga saya buat pernyataan pada thumbnail itu. Saya katakan begini. Jangankan dunia yang gempar. Se-RT saja tidak. Maksud saya itu perkataan bodoh ya Bapak Ibu. Kalau sudah gempar sudah dari dulu kali. Ya, kenapa saya katakan kalau sudah gempar sudah dari dulu? Saya berkali-kali mengatakan di berbagai pertemuan di live ini bahwa Alkitab itu sudah diteliti, sudah dikritisi dari berbagai sudut ilmu pengetahuan. Entah itu dari sudut arkeologi, entah itu dari sudut antropologi, entah itu dari sudut ilmu pengetahuan yang lain, historikalnya, semua sudah pernah dikritisi. Itu sudah dimulai dari abad-abad awal. Bukan hanya ada di abad ini. Berarti kan sudah ada 2000 tahun lebih Alkitab itu dikritisi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sudut pengetahuan. Jika saat ini ada banyak orang yang kemudian mencocok logikan tulisan-tulisan, lalu menyatakan ini itu, bagi saya sendiri Bapak Ibu, tidak ada satupun yang membuat saya ragu untuk mengimani. Tidak ada satupun yang membuat saya harus ragu karena saya mendengarkan mereka mengatakan itu. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Dari berbagai sudut ilmu pengetahuan saja pernah gitu loh. Pernah meneliti, pernah memberikan suatu bisa dikatakan suatu pernyataan terhadap apa yang dia teliti itu. Ya. Ya bisa dikatakan itu kan penelitian, penyelidikan ilmiah. Ya, ini kan menjadi pertanyaan bagi orang-orang zaman sekarang. Setelah mereka menemukan artikel ini, artikel itu, artikel ini, bukan mereka teliti. Bukan mereka teliti. Tapi ya karena mereka mencocok-logikan saja dan kemudian memadankannya dengan buku yang mereka punya. Di mana buku yang mereka punya pun itu 6 abad kemudian baru ada. Ya jelas bahwa itu tidak nyambung. Tidak nyambung dan konsepnya sudah berbeda. Jangankan konsepnya, oknum yang diceritakan saja itu bersumber dari sumber yang
beda. Ya, sehingga historikalnya beda. Karena sumbernya beda, yang satu otentik, yang satu dari dongeng-dongeng. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan kalau begitu? Sumbernya saja berbeda? Nah, itu Bapak Ibu. Itu di bagian pengantar ini. Saya sampaikan semacam ini adalah sebagai pembukaan bagi teman-teman, sebagai memberi pemahaman pada Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun yang harus membuat kita ragu terhadap Alkitab itu Bapak Ibu. Kalau dari segi ilmiah, ya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Ya, sudah banyak sekali penelitian, kritik, sejarah, dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekali, gitu ya. Sehingga kita harus tahu bahwa kalau ada orang di abad ke-21 ini, abad ke-20, abad ke-21 menyampaikan suatu informasi yang sama sekali tidak nyambung atau justru mengacu kepada buku yang kemudian berasal dari cerita-cerita yang tidak sah sama sekali, maka itu benar-benar tidak perlu kita ikuti hal itu. Karena dari segi ilmu pengetahuan saja itu sudah sangat gagal, ya. Karena kritik dari berbagai sudut bidang ilmu pengetahuan saja itu sudah pernah dilakukan terhadap Alkitab, baik oleh orang yang menganut dan mengimani kitab suci sendiri, Alkitab dalam arti ini, maupun orang yang sama sekali bahkan skeptis terhadap Alkitab, atau bahkan ateis, atau bahkan sama sekali tidak mengimaninya. Jadi kalau dilihat dari segi kritik terhadap kitab suci, kita patut berbangga bahwa Alkitab itu melewati kritik-kritik yang begitu keras. Tapi tidak ada satupun ya yang pernah mengatakan, jangan kritik-kritik kitab kami. Ya, ini kritik ilmiah loh. Tapi kalau Anda menemukan dari kitab suci orang lain, tidak boleh disentuh sama sekali. Bahkan juga tidak boleh dibaca sama sekali. Nanti Anda kena UIT. Tapi orang-orang semacam itu mereka suka ya mengurusi kitab suci orang lain. Ya karena ini berasal di negara plus 62. Ya, kedewasaan beragama itu sudah sangat minim. Sehingga lebih sibuk orang membahas kitab suci orang lain. Kalau kitab sucinya nggak boleh. Itu sama dengan anak TK. Anak TK nggak boleh dia diambil mainannya. Dia nanti ngadu ke orang tuanya. Kalau perlu dia ambil mainan orang yang lebih dewasa. Ya kira-kira perbandingannya begitu. Ya, perbandingannya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ kita bisa lihat ya bahwa ya misalnya Bapak Ibu ya, anggaplah saya membuat sebuah thumbnail misalnya, tapi saya bukan membahas kitab suci Alkitab misalnya. Contohnya seperti judul yang mereka berikan, Gempar. Lalu saya pakai nama kitab sucinya. Lalu kemudian selanjutnya saya katakan, oh ternyata tidak sama. Sejak tahun 1924 di Mesir tidak sama seperti yang ada di Indonesia. Saya pastikan bahwa tidak akan sampai besok sudah ada banyak yang ngamuk-ngamuk. Jangankan itu, perhatikan video yang saya upload mengenai tanggapan seorang ibu mengenai pernyataan si Zuma. Itu saja salah loh Bapak Ibu, tapi banyak dari mereka tidak terima. Kan ibu itu mengatakan, ya, mengapa Zuma mengambil Yesaya 9 ayat 5 itu sebagai nubuat dari Nabi? Kan di sana ada kata-kata Allah yang perkasa. Kalau itu memang benar nubuat Nabi, waduh kok mengerikan sekali. Menyesatkan banyak orang karena dengan kata lain mengatakan bahwa ya Nabi itu ya Allah yang perkasa gitu loh.
Itu saja sudah meluruskan. Itu benar kata ibu itu. Ya, konsekuensi. Ya, itu konsekuensi. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah ciri-ciri khas dari orang-orang semacam itu. Salah pun dibela, yang penting sesuai imannya. Walaupun itu salah, sesuai imannya mungkin ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat video berikut ini yang kita tanggapi ini. Nanti Bapak Wahyunata boleh saja masuk ke dalam untuk kita bahas soal itu. Ya, ini kan persoalan pelesetan bahasa ya, biblos, ya dari kata Bible kan, Bible. Oke, kemudian evangelion, ya, evangelium dan lain itu kan dari terjemahan pengertian dari Injil itu sendiri. Tetapi kan kita bisa masuk nanti pengertian Injil dan makna sesungguhnya itu apa, ya kan? Bukan sekedar kertas, ya. Dan apalagi bukan seperti yang dimaksud di abad ke-6. Nah, nanti bisa kita kritisi secara historis juga. Kapan itu Isa abad ke-6 menerima Injilnya? Apa isi pesan dari Injilnya Isa itu? Saya kira tidak ada diceritakan isi yang disampaikan Isa di dalam Injil yang dimaksud oleh mereka, dan tidak ada Injil itu di dalam kitab suci mereka kok. Makanya menjadi aneh. Itu kan ceritanya pendek di dalam kitab itu. Palingan hanya ada di dua kitab yang banyak diceritakan tentang Isa. Dan itu tidak ada ceritanya tujuan kedatangan Isa itu apa, Injil yang dibawa Isa itu apa isinya. Ya hanya melegitimasi kedatangan orang lain, isinya itu doang. Melegitimasi, itu doang Bapak Ibu isinya. Jadi jangan heran ya. Itu kalau kita mau jujur-jujur, kita ini bukan orang yang tidak tahu. Kita tahu banyak hal tentang kitab-kitab itu.